Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channelku Vina Talk. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama aku Vina Wafiroh. Aku mahasiswi semester 1 Prodi Fakultas Agama Islam di Undaris Ungaran. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, tujuan utama aku buat vlog ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Isnaini MPDI. Aku ajak kalian tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Yes, yes, yes. Oke, di sini aku akan mengulas opiniku tentang pendidikan Islam, terutama PAUD di masa pandemi COVID-19. Yang mana PAUD itu sistem pembelajarannya melalui bermain dan pembiasaan. Ada 6 aspek perkembangan di PAUD. Yang pertama 6 atau nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik, biasa disebut FISMOT ya singkatannya. Yang nomor 3 kognitif, nomor 4 bahasa, nomor 5 sosem atau sosial emosional, yang keenam seni. Di mana keenam aspek itu ditunjang dengan pembiasaan agar anak berkembang sesuai harapan seperti yang dilakukan saat sekolah tatap muka. Di situ 6 hari selama seminggu anak sekolah dan berada di bawah naungan guru kurang lebih 4 jam per hari. Jika dihitung waktu anak lebih banyak berada di rumah bersama orang tua daripada bersama guru. Jadi peran orang tua sangatlah berpengaruh dalam perkembangan 6 aspek tersebut. Dan bagaimana dampak COVID terhadap anak PAUD belajar di rumah selama pandemi ini, atau disingkat biasanya BDR, belajar dari rumah. Sebagaimana kita tahu bahwa virus ini telah menjangkit berbagai benua dan menimbulkan pengaruh yang luar biasa terhadap aktivitas manusia. Dampak COVID-19 dalam perkembangan anak PAUD. Di Indonesia sendiri, pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah telah diterapkan sistem belajar dari rumah untuk menggantikan tatap muka secara langsung. Metode pembelajaran ini mewajibkan para siswa untuk terhubung internet dan berinteraksi belajar melalui sebuah aplikasi. Kegiatan belajar mengajar PAUD juga menggunakan media online seperti WhatsApp, Zoom, Classroom, seperti Google Meet, dan lain-lain untuk memberi dan menerima tugas kepada anak melalui koordinasi orang tua. Dengan cara ini, guru PAUD dapat memberikan tugas dengan mudah dan cepat. Selain itu, melalui tugas yang dikumpulkan, seorang guru memberikan penilaian untuk meningkatkan kemampuan anak didiknya. Bicara soal perkembangan PAUD, di masa pandemi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun mengakui bahwa pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah mempunyai dampak negatif berkepanjangan kepada anak. Dan saking banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan bisa mengakibatkan rusaknya masa depan sang anak secara permanen. Penggunaan media seperti gadget akan menimbulkan masalah tersendiri karena rangsangan saraf motorik tidak akan sebagus ketika mereka berada di sekolah, berinteraksi dengan yang lainnya, dengan teman, dengan guru, dengan orang yang baru dikenal. Oke, dampak KBM PAUD di masa pandemi yang sangat terasa, kegiatan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah menimbulkan persepsi orang tua berubah karena mereka tidak bisa melihat peranan lembaga PAUD itu sendiri dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Banyak anak akhirnya putus sekolah di sini dan tidak segera diatasi, maka ini akan menimbulkan dampak berikutnya di masa dewasa mereka nanti. Banyak orang tua PAUD menganggap bahwa jika pembelajaran dari rumah yang mengajari adalah orang tua, ibunda mereka sendiri, lalu kenapa masih harus bayar ke sekolah? Kan lebih baik tidak jadi sekolah. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kelemahan atau hambatan kegiatan belajar mengajar online untuk PAUD. Yang nomor 1, terbatasnya penguasaan TI oleh guru dan siswa. Tidak semua orang tua paham, tidak semua guru paham dengan teknologi.
apalagi ini adalah anak kecil dan pasti yang menggunakan adalah orang tua. Nah, orang tua juga tidak sepenuhnya mengerti tentang aplikasi pembelajaran online. Nomor 2, sastra tidak memadai. Alat atau perangkat pendukung teknologi pasti tidak murah harganya. Bagi orang tua yang ekonominya mampu mungkin tidak keberatan, tapi jika keluarga berada di kalangan bawah pasti terasa berat untuk membeli media seperti gadget, tablet gitu ya. Nomor 3, akses internet terbatas. Tidak semua daerah di Indonesia terjangkau dengan jaringan, terutama daerah-daerah yang sinyalnya naik turun ini akan menyulitkan pembelajaran online. Selain itu, tidak semua paket kuota internet dapat dimanfaatkan untuk aplikasi belajar online, karena kadang kita paket kuota yang dipilih adalah kuota chat ya. Terus yang terakhir, penyediaan anggaran tidak siap. Para guru dan siswa yang menggunakan kuota internet untuk memenuhi pembelajaran secara online, maka yang jelas mereka akan menyisihkan anggaran untuk internet dan ini tidak disubsidi. Ketika pembelajaran PAUD menggunakan WhatsApp dan mewajibkan siswa mengirim tugas dalam format video atau pesan suara, maka hal tersebut akan menyedot kuota yang tidak sedikit. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan dampak tersendiri pada anak usia dini. Hal ini merupakan masalah besar karena mereka sedang memasuki tahap usia emas, golden age. Perlu segera untuk merecovery dengan efektif dan efisien. Pemangkasan birokrasi pendidikan harus segera dijalankan untuk menangani dampak COVID-19 ini bagi dunia pendidikan. Oke, saya menarik kesimpulan. Memang semua kalangan dari profesi guru, dari dokter, orang tua, wali murid, dan murid pun sangat merasakan dampak negatif dari COVID-19 ini, terutama dalam hal pendidikan. Yang memang semua kalangan sedang diuji dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi ya kita sadar sebagai wali murid, kita juga sadar memang alam sedang keadaan seperti ini gitu. Untuk guru ya bersabarlah, semua pasti ada hikmahnya. Dan kita harus sadar jangan sekarang gurunya enak ya, nggak kerja dapat tetap gaji tetap. Ini anak-anak nggak ke sekolah tapi tetap bayar. Jadi kita harus sinkron lah, sadar. Saya sendiri juga wali murid, kita juga mengajar. Jadi ya bisa. Yang penting kita sadar tupoksi kita sendiri sebagai orang tua. Jadi insya Allah kalau kita lapang dada menerimanya, dan jangan lupa di rumah anak selalu dibekali dengan kebiasaan beribadah sejak dini. Pesan saya, oke? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.